Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali bertemu dengan saya, Sugeng Saryadi, dalam forum Sugeng Saryadi yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi dengan Konrad Adenauer Stiftung, Harian Sore Harapan, sebuah harian sore yang pantas untuk dibaca, dan sukses makmur. Konrad Adenauer Stiftung adalah satu yayasan Jerman yang terkemuka yang didirikan pada tahun 1964 dan dinamai sesuai Kanselir pertama Republik Federal Jerman. Memiliki program di lebih dari 100 negara. Konrad Adenauer Stiftung bertujuan mengembangkan demokrasi, penegakan aturan-aturan hukum dan sistem ekonomi pasar sosial. Para pemirsa, episode kerjasama dengan Konrad Adenauer Stiftung ini, mungkin ini adalah episode yang ke-9 selama 2 tahun, dan tahun ini saya kira akan bekerja sama untuk 10 episode. Dan untuk episode hari ini saya dengan bangga dan berbahagia sekali kedatangan tamu-tamu. Semuanya tentu masih lebih muda dari saya, tetapi sepak terjangnya di masyarakat semuanya sudah pasti tahu, dan saya gembira sekali karena hari ini akan membawa satu surprise panelis saya kepada para pemirsa. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan tema yang akan saya diskusikan untuk episode ini. Ini memang ditulis oleh Konrad Adenauer Stiftung dalam bahasa Inggris, memang agak panjang tapi nanti saya terjemahkan. Diminishing the still existing gap between the development of democratic system and the rule of law. Kalau saya perpendek mungkin democratic system versus the rule of law. Jadi ini maksudnya kurang lebih adalah mengendornya atau berkurangnya yang ada, gap yang ada antara perjalanan sistem demokrasi dengan penegakan hukum. Tapi saya mau memperkenalkan dulu tamu-tamu yang sangat saya hormati. Yang pertama, ini yang kedua barangkali, Profesor Dr. Hikmahanto Juwono. Selamat datang, Pak Hikmahanto. Terima kasih. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pakar hukum internasional. Yang berikutnya, Ibu Profesor Dr. Dewi Fortuna Anwar. Selamat datang, Dewi. Terima kasih. Saya selalu bergembira karena kalau saya kedatangan panelis wanita menghapus kesan umum. Saya kurang didatangi tamu-tamu wanita. Bukan saya sedikit gender ya, atau gender bias gitu, tetapi saya selalu gembira. Nah, ini yang berikutnya, surprise, dan saya sangat berbahagia. Teman lama saya, masih adik saya, Profesor Dr. Yusril Esa Mahendra. Selamat datang. Terima kasih banyak. Saya mau nambahin sebenarnya Yusril Cheng Ho Esa Mahendra. Saya kira filmnya sebentar lagi akan beredar di sana. Mantan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, mantan Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia, pakar hukum tata negara. Jadi episode ini tidak main-main, saya berdialog dengan 3 profesor dan doktor. Moga-moga saya bisa membawakan dengan baik. Hikmahanto, Dewi, dan Yusril, begini, saya mau memberi enlightening sedikit ya. Ini, kita ini kan berbangsa ya, bernegara itu, kita establish itu tentunya di atas ideas, di antara itu demokrasi. Nah, dalam demokrasi ini kita sudah dalam tahun-tahun dari 1945 sampai 1960 kita sudah mengalami jungkir baliknya nuansa demokrasi itu. Demokrasi kurang lebih pengertian saya itu sangat manusiawi sebetulnya.
menerjemahkan inti daripada pergaulan, baik itu bernegara, bermasyarakat, atau berbangsa, menghargai pendapat, kemerdekaan, kemudian aturan hukum, tidak menghakimi sendiri. Ini yang inti-inti, bukan sistemnya dulu, tapi yang pokok-pokok yang kehidupan sehari-hari. Tapi saya mau ke Pak Yusril dulu aja ya. Pertanyaan saya agak fundamental. Saya mencoba wakil publik Yusril ya. Ini demokrasi dengan rule of law di dalam sejarah baik ketatanegaraan dari Romawi, Yunani, Mesir kuno, kemudian Maya, kemudian negara-negara yang tentunya yang the grandeur that was Rome, kemudian the great that was Greece, itu kan cikal bakal daripada demokrasi modern kayak Roman Empire, kemudian Egyptian Empire dan lain-lain. Yusril, rule of law dulu atau sistem demokrasi dulu selama kehidupan manusia itu, Yusril? Dalam sejarahnya memang semua itu tumbuh dari praktek. Praktek orang menyelenggarakan kehidupan bangsa dan negara, dan lama-lama dia membentuk satu sistem yang baku berjalan. Okay. Dan dari situlah kemudian lahir pemikiran-pemikiran untuk melegitimasi sistem itu. Dan dari situ lahir norma-norma, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Jadi dari segi sejarahnya sebenarnya tentu prakteknya yang berjalan lebih dulu, lalu kemudian diciptakan norma-normanya, dan norma-norma itu kemudian disepakati dan dia menjadi semacam convention dalam kehidupan masyarakat. Tapi ada juga yang kemudian diangkat ke dalam bentuk yang tertulis, dia menjadi peraturan perundang-undangan tertulis, konstitusi, dalam pengertian negara modern sekarang ini. Jadi singkatnya memang ya berjalan seiring lah begitu. Ya di masyarakat modern ya lahir negara itu ada konstitusinya, ada norma-normanya. Namun praktek tidak menentukan. Walaupun dia berisikan satu kerangka dasar menjalankan sebuah sistem, namun seringkali juga prakteknya itu tidak selalu sejalan dengan apa yang dinyatakan di dalam norma-norma yang tertulis. Konstitusi itu juga bisa mengkritik praktek yang berlaku itu apakah sejalan dengan cita-cita ideal yang terus dalam konstitusi itu atau tidak. Oke, good point. Dewi, jadi ini kan sekarang dipersoalkan, bisakah demokrasi berjalan sendiri dengan ideas-nya, nilai-nilai, values-nya tanpa rule of law? Karena rule of law ini kan terjadi juga di negeri yang dengan sistem kingdom atau kerajaan. Even otoritarian pun ada rule of law-nya, kan begitu. Nah, ini persoalannya yang saya diskusikan malam ini itu, sistem yang kita anut sekarang ini gemuruh sejak reformasi ini kan demokrasi, pemerintahan dari rakyat untuk rakyat, bagi rakyat, dan seterusnya. Ini yang sedang menjadi persoalan. Bisakah demokrasi berjalan dengan semestinya tanpa rule of law yang tadi disebut oleh Pak Yusril itu, yang baku, yang dipatuhi, yang dihormati? Malahan ini nobody is above the law misalnya, istilah itu. Sebenarnya pertanyaannya bisa dibalik. Bisakah demokrasi survive tanpa rule of law? Good point. Ya, karena kalau saya menambahkan apa yang dikatakan Pak Yusril, kalau kita lihat dari tinjauan sejarah, kalau demokrasi di ASEAN itu dulu kan hanya demokrasi kelompok orang elit saja ya, perempuan tidak terlibat di dalamnya, orang yang tidak punya tanah tidak terlibat di dalamnya. Sementara sistem pemerintahannya berdasarkan hukum, kita lihat dalam Roman Empire tadi yang dikatakan, itu mereka sangat terkesan dengan Roman law-nya. Sejak dari Julius Caesar itu memang sangat terkenal dia dengan mengeluarkan berbagai perangkat undang-undang. Nah, Roman law ini, saya tidak ahli hukum di sini, tapi ini dua profesor ini, itu dipakai oleh positive law Eropa itu kan terus melanjutkan Roman law itu, Napoleonic law itu berangkat dari Roman law. Nah, kalau di Inggris kita tahu itu common law ya, tapi juga dari law. Sementara pemikiran demokrasi itu baru mulai
sejak yang benar-benar menjadi gelombang itu sejak revolusi Prancis lah, ya sejak revolusi Prancis, kemudian revolusi di Amerika, walaupun di Inggris sudah dimulai dari Magna Carta, tapi kan masih absolut monarki juga sebenarnya di sana sampai pada abad ke-19an. Nah, demokrasi ini memang tumbuh berkembang dengan perkembangan masyarakat itu, masyarakat industrialisasi, timbulnya masyarakat kelas menengah yang menginginkan haknya dan tidak ingin hanya ditentukan oleh raja yang mengatakan dirinya titisan Tuhan atau titisan dewa, atau seperti di Cina the mandate from heaven begitu ya, atau dewa raja dalam sistem Hindu, di mana raja itu merasa memiliki hak mutlak itu untuk membuat undang-undang tersebut. Nah, jadi perjalanan demokrasi datang dari keinginan rakyat untuk berpartisipasi lebih. Sovereignty is in the hands of the people. Nah, maka kritik orang yang risih dengan kehebohan politik ini adalah bahwa terlibatnya orang-orang yang tidak semuanya terdidik, sebagian daripada masyarakat masa kelas bawah ini misalnya gitu belum mampu, masa disamakan katanya kualitasnya dengan yang orang-orang yang terdidik, apakah akan disamakan kemampuan mereka menilai hukum, menjalankan hukum. Nah, jadi orang yang anti demokratik itu termasuk Aristotle ya, bahwa itu justru akan menimbulkan kekacauan. Tapi saya kira pemikiran belakang itu mengatakan bahwa harus ada accountability dari orang yang diperintah terhadap yang memerintah, dan harus ada kemampuan mengontrol dan mengganti pemerintahan itu untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan sebagainya. Nah, kalau dari aspek ini sebenarnya itu adalah gugatan terhadap jalannya rule of law. Kenapa demokrasi terjadi adalah karena rule of law didistorsi oleh kekuasaan yang tadinya memonopoli kekuasaan, sehingga dia menjadi lawmaker, dia yang membuat undang-undang, tapi dia juga menjadi implementernya. Dia menjadi judge, jury, dan executioner. Kalau di dalam sistem yang otoriter yang kita alami sendiri, undang-undang dibuat oleh satu kelompok kecil orang, kemudian dia yang interpretasikannya, kemudian dia juga menguasai orang yang melaksanakan hukumnya, dan kemudian dia juga yang menghukum itu. Sehingga rule of law itu menjadi pertanyaan. Nah, di dalam demokrasi itu justru yang diinginkan adalah memang rule of law yang tidak hanya sekedar loyal kepada kata-kata, tetapi pada prinsip-prinsip tertentu, pada keadilan, justice. Jangan lupa apartheid di Afrika Selatan itu berdasarkan rule of law, dibuat undang-undang yang secara nyata mendiskriminasikan orang kulit hitam oleh orang kulit putih. Kenapa? Karena orang kulit hitam tidak terlibat di dalam pembuatan undang-undang tersebut, sehingga secara rule of law itu orang hitam dikebiri hak-hak sipil dan hak politiknya. Still rule of law. Jadi jangan hanya berhenti di rule of law-nya. Rule of law itu harus ujung-ujungnya itu kan justice. Nah, jadi sebenarnya demokrasi dan rule of law itu harusnya upaya demokrasi itu adalah rule of law itu memang memihak kepada keadilan dan tidak hanya kepada hukum yang mati. Ini yang kalau dari Cheng Ho ini Judge Bao itu itu menunjukkan keadilan. Jadi dia tidak pernah buta dalam menginterpretasikan itu saja. Itu tadi, demokrasi tidak mungkin hidup tanpa patuh dengan kaidah-kaidah hukum itu sendiri yang dia buat secara demokratis. Good point. Hikmahanto, tolong jelaskan pada publik, ini penting sekali ya, karena kita membicarakan rule of law. Ini rule of law di dalam sistem demokrasi itu sendiri, dan tentunya rule of law di dalam misalnya tadi Dewi menyebut kalau para pejabat ini harus dinilai accountability-nya. Ketika itu tersinggung atau terkena satu, dia tidak boleh memakai tangan kekuasaannya, tapi what the law says then he follows, kan begitu ya. Hikmahanto, tolong jelaskan, karena ini demokrasi itu kan dipahami adalah cita-cita adanya separation of power ya, ada trias politika itu. Nah, ini sekarang ini kita lagi bergelut masalah itu. Mungkin 2009 pun kita masih akan berdiskusi tentang itu. Tolong jelaskan pada umum yang dimaksud dengan bersinggungan nggak rule of law di dalam hukum ketatanegaraan dengan rule of law yang merupakan civil law, artinya kontaknya di mana, konteksnya di mana gitu, supaya Ibu Dewi dan Pak Yusri tadi kan bilang, Ibu Dewi bilang tanpa rule of law demokrasi bisa tidak jalan, kan begitu. Go ahead, Pak Hikmahanto. Yes, saya melihat begini, memang banyak definisi tentang apa yang dimaksud dengan rule of law, sama juga banyak definisi yang
apa yang dimaksud dengan demokrasi. Korea Utara misalnya sebuah negara yang katakanlah menurut pandangan banyak orang monolit, ya, dia mengaku dirinya bahwa democratic society, katakanlah begitu. Nah, tapi yang perlu kita pahami adalah begini, demokrasi itu banyak yang mengekspresikan bahwa di dalam demokrasi partisipasi tadi, lalu orang boleh melakukan apa saja, mengeluarkan pendapat, menyampaikan pendapat, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah apakah tidak ada batasan sampai di mana orang boleh melakukan itu? Nah, ini yang terus kemudian ada singgungannya yang ketentuan tadi, rule of law. Jadi sistem yang seharusnya bisa menjadi rel di dalam berbangsa dan bernegara, kira-kira seperti itu. Jadi jangan kemudian demokrasi itu diekspresikan seperti mungkin yang terjadi di Indonesia pada saat sekarang ini, di mana masyarakat seolah-olah segala sesuatunya ada di tangan kami yang menentukan. Memang betul bahwa kalau misalnya kita bicara demokrasi itu kan pemerintahan oleh rakyat, bagi rakyat, dari rakyat. Oke. Tapi harusnya kan ada aturan-aturan, dan aturan-aturan ini yang kemudian menjadi penting. Nah, aturan-aturan ini tentu harus dijalankan oleh institusi-institusi. Ada institusi hukumnya, ada penegak hukumnya, dan seterusnya. Kita di Indonesia mungkin tidak mempunyai kemewahan untuk mengatakan bahwa kita mau memilih demokrasi atau rule of law atau apa. Kita melihat banyak negara sudah menerapkan demokrasi, sudah punya rule of law, dan kita menganggap ini bagus juga kira-kira. Sehingga seringkali kita melakukan apa yang disebut sebagai transplantasi. Transplantasi terhadap demokrasi yang ada, transplantasi terhadap institusinya. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang jadi masalah sehingga kok Indonesia tidak seperti kayak di negara-negara yang sudah demokratis, seperti katakanlah Amerika Serikat, atau kita sudah mengklaim diri bahwa kita sebuah negara demokratis terbesar di dunia ini. Tapi kok permasalahannya tidak seperti kayak di Amerika. Nah, saya melihat ini yang tadi ada di poin pertama, gap-nya itu, jurangnya itu ada terletak pada orang-orangnya. Peraturan sudah kita miliki, demokrasi sebagai sebuah konsep gitu kita sudah subscribe, institusinya sudah ada. Tetapi pertanyaannya adalah orang-orangnya. Orang-orang ini sangat menentukan. Apakah misalnya di dalam suatu proses yang demokratis, lalu orang tidak, katakanlah bisa menerima kesalahan, lalu dia marah. Apakah aparat penegak hukum, orang-orang yang menjadi aparat penegak hukum itu bisa melakukan peredaman? Sehingga jangan sampai sekarang ini kelihatannya masyarakat ada yang merasa regret. Kok demokrasi seperti ini pelaksanaannya? Padahal demokrasi ini baik sebenarnya. Tapi dengan catatan tadi, pelaksanaan rule of law-nya itu diimplementasikan juga dengan baik. Nah, ini yang saya lihat pentingnya antara demokrasi dengan rule of law, titik singgunya ada di situ. Good point. Pak Yusril, jadi ini menarik ya Pak Yusril ya. Menurut pengamatan Anda, kita ini kan menganut demokrasi yang tetap the Tocqueville ya, itu yang sejarah Amerika, bukunya mengenai sejarah Amerika, demokrasi di Amerika. Pak Yusril, ini trias politika yang kita miliki ini, saya ingin Anda bahwa inilah sebetulnya arus jalur daripada rule of law-nya, daripada sistem demokrasi. Tapi kalau lagi bersinggungan, misalnya tadi itu ada gap, ada sesuatu misalnya nilai-nilai menerima kekalahan. Ini sekarang ini dikit-dikit kekalahan politik karena harus rule of law. Kekalahan politik seharusnya kan ya kalau sudah tidak dipercaya turun atau diganti. Sekarang ini kalau ada di partai misalnya yang satu kalah, tidak puas, masuk ke pengadilan. Hal-hal semacam ini dipahami sebagai rule of law atau kesalahan kita memahami rule of law. Jadi rule of law di politik misalnya, kalau pemilihan presiden, however popular you are gitu, tapi ketika kalah, ya sudah. Tapi kadang-kadang pernah terjadi di Amerika kan memang ada dipersoalkan mengenai ballot. Tapi di sana ada aturannya.
sesudah masuk ke Supreme Court diputuskan selesai. Di sini bisa berlarut. Pak Yusuf, tolong jelaskan ini supaya kita jangan sampai nanti pada satu saat rule of law seperti yang Dewi bilang itu, mestinya demokrasi itu bisa jalan juga. Rule of law itu satu domain yang berbeda sebetulnya. Tapi penghormatan atau orang yang melaksanakan nih Pak Yusuf, dengan pengalaman Anda, punya harapan nggak kita ini menutup gap yang tadi tema episode ini, perjalanan demokrasi kita, reformasi mau membangun nilai demokrasi, gapnya bisa dipersempit nggak? Atau bisa dibantu tidak demokrasi itu jalan dengan kesepakatan terhadap nilai-nilai rule of law itu sendiri, Pak Idris? Kalau menyangkut soal trias politika itu, tidak ada satupun negara di dunia ini yang berpikir menerapkan apa yang dibilang Montesquieu. Teorinya sudah klasik gitu ya. Dan kita sendiri pun juga tidak menganut seperti itu. Tapi satu hal yang kita pegang teguh itu adalah bahwa kekuasaan peradilan itu merdeka. Jadi bebas dari campur tangan intervensi pengaruh dari pihak manapun juga. Sekarang ini boleh dikatakan kita sedang menuju ke arah itu, sudah banyak kemajuan yang dicapai. Jadi pemerintah tidak selalu menang kalau perkara di pengadilan. Kalau sekarang ini cenderung kalah terus. Ya. Jadi tapi lepas daripada semua itu, memang masih panjang perjalanan kita untuk mencapai suatu bentuk yang kita pikirkan ideal itu. Masyarakat kita yang sangat majemuk ini, persepsinya tentang demokrasi itu juga berbeda-beda, tingkat pendidikan berbeda-beda, dan juga kadang-kadang karakter orang yang terlibat dalam politik itu juga berbeda-beda. Dan ini memerlukan satu tingkat pendidikan politik yang panjang. Ya, ambil sebagai contoh, kita tinggal di kampung, orang main bola, ya orang main bola bisa menang bisa kalah, tapi belum rela untuk menerima kekalahan. Kalau kalah nanti dibilang wasitnya curang lah, ya, demo lah. Kalau nggak ketemu lagi alasan, ya kita kalah ya pantas saja, karena sebelah sana itu pakai dukun. Itu dah tidak ada lagi yang untuk menjustifikasi kesalahan. Jadi memang jiwa kesatria untuk menang dengan terhormat dan kalah dengan terhormat itu belum terbina dengan baik. Walaupun saya melihat sudah ada kecenderungan yang positif. Kalau kalah atau tidak puas, dia menempuh jalur peradilan. Itu sebenarnya positif saja. Jadi, sudah ada ke arah itu. Walaupun yang sebagian itu pokoknya kalau kalah ya sudah gerakan massa demo. Itu tidak hanya dalam dunia politik, tender, perusahaan tender. Pokoknya kalau yang kalah itu ya, lapor ke sana, lapor jaksa, KPK, segala macam lah. Membuat orang juga belum bisa menerima kekalahan itu dengan cara yang terhormat. Nah, sebenarnya itu harus dididik. Ya. Tapi kalau mereka merasa tidak puas menempuh jalur peradilan, itu baik. Karena kita harus mempercayai bahwa hukum itu adalah mekanisme penyelesaian konflik secara damai. Ya. Jadi orang nggak perlu berkelahi, nggak perlu demo gerakan massa, tapi serahkan pada pengadilan, putuskan itu. Hanya sekarang ini problemnya kepercayaan kepada lembaga peradilan itu belum pulih. Akibatnya di masa lalu lah banyak sekali intervensi pemerintah, sogok menyogok, mafia pengadilan. Sehingga walaupun hakim itu memutuskan itu betul-betul sudah sesuai dengan ketentuan hukum, tapi rasa percaya itu tetap tidak ada. Terus jadi orang itu akan mengajukan banding, kasasi PK. Kalau ada PK 2 kali pun akan PK 2 kali gitu. Nah, sudah itu minta fatwa lagi, tambah membuat hukum jelas. Padahal tingkat pertama sudah tahu dia kalah. Iya, jadi sih menurut hemat saya sebenarnya demokrasi tidak bisa jalan kalau sistemnya itu tidak jelas gitu. Sistem itu harus kuat, ya, tegas, jelas begitu. Tapi juga ada etika politik yang tinggi dan juga ada kedewasaan berpolitik gitu. Jadi kedewasaan itu yang belum jalan sekarang. Itu masalah. Jadi Anda merasa bahwa sebetulnya perangkatnya cukup kita ini. Hanya tadi yang disebut Pak
Hikmahanto juga mengatakan orangnya, Pak Yusril juga kedewasaannya. Perangkat kita, pengamatan Anda cukup nggak terhadap demokrasi itu bisa jalan? Seandainya ada gap pun dengan rule of law itu bisa jalan kalau tadi yang disebut oleh dua teman kita ya. Ya, saya ingat kita Pak Yusril itu kan dalam 10 tahun terakhir sudah banyak sekali undang-undang yang dibuat. Kalau dari segi perangkat, dari segi undang-undang formal dan regulasi yang lain itu sebenarnya tidak masalah. Tapi yang memang yang pertama itu adalah masalah institusi kita itu sendiri mengalami defisit kepercayaan. Itu yang menjadi masalah. Jadi ini karena ada trauma masa zaman Orde Baru, jadi ada defisit kepercayaan dan juga ada defisit self confidence. Misalnya aparat hukum kita yang seharusnya sudah memiliki mandat misalnya untuk menegakkan hukum, seperti polisi misalnya, dia udah jelas-jelas misalnya menghadapi massa yang membawa senjata tajam di jalan, itu jelas ada itu undang-undangnya, ada pasal-pasalnya bahwa itu tidak dibenarkan. Tetapi mereka tidak berani bertindak atas nama hukum, walaupun mereka itu aparat hukum. Gitu. Nah ini saya kira karena ini kita masih berada pada masa transisi. Karena dulu polisi itu terus selalu menjadi perpanjangan tangan kekuasaan. Sekarang ini mereka itu kehilangan respect dari masyarakat. Seharusnya kalau kita di negara yang rule of law-nya sudah bagus, walaupun hanya seorang polisi, dia mengatur khalayak ramai, tapi karena orang hormat kepada institusi polisinya, karena kalau membunuh polisi di Amerika itu hukumannya hukuman mati loh. Nah, jadi mereka bisa lebih berani gitu. Jadi dalam hal ini. Nah, kedua, seperti dikatakan tadi itu pendidikan. Jadi demokrasi dan rule of law, saya mengatakan demokrasi tidak mungkin sebab rule of law. Kenapa? Tadi kita berbicara bahwa demokrasi itu esensinya partisipasi dan sebagainya. Jadi kalau kita kerucut tadi, demokrasi itu kan adalah melembagakan perbedaan. Kalau dulu, kalau orang berbeda pendapat itu diselesaikan dengan adu jotos atau tembak-tembakan atau berperang lah ya, apakah itu perang kampung atau antara dua orang laki-laki yang kejantanannya dulu terganggu di Eropa itu duel kan. Nah, dengan adanya sistem rule of law dan demokrasi itu, demokrasi ini melembagakan perbedaan itu sehingga jadi menafikan kekerasan. Jadi di dalam demokrasi sebenarnya tidak boleh ada lagi sistem yang harus menyelesaikan konflik yang kekerasan. Dan demokrasi inilah salurannya. Makanya saya mengatakan tidak mungkin demokrasi itu bisa bertahan kalau rule of law ini tidak kita tegakkan. Sebab kalau misalnya tidak puas dengan rulingnya KPU atau KPUD terus kemudian diserang kantornya dan kemudian juga kembali berentrok begitu. Percuma kan mengadakan pemilu seperti yang terjadi di salah satu negara di Afrika baru-baru ini. Setelah pilpresnya justru terjadi pembantaian etnis begitu. Itu kan akhirnya satu kemubaziran yang luar biasa. Seharusnya pemilu itu sendiri adalah untuk menyelesaikan pertikaian. Jadi dalam hal ini saya kira kalau seandainya kita ini tidak mawas diri soal ini, justru kita khawatir bahwa demokrasi ini tidak akan pernah terkonsolidasi. Kalau seandainya rakyat kita masih mengambil tindakan sendiri. Nah dalam hal ini memang membutuhkan waktu karena sistem politik demokrasi itu hanya akan bisa tumbuh sehat kalau ada budaya demokrasi. Dan budaya demokrasi ini memang harus membutuhkan waktu melalui pendidikan politik dan juga pendidikan untuk menghargai pendapat yang berbeda, pendidikan untuk menerima kekalahan. Dan ini memang harus dimulai dari atas, terutama di masyarakat kita yang sifatnya masih feodal. Kami tadi DP dan IT diundang oleh DPR itu pansus RUU pemilu pilpres. Salah satu usulan kami adalah bahwa diwajibkan bagi peserta yang kalah itu untuk membuat pidato kekalahan, menerima kekalahan, concession itu. Kalau di negara maju itu kan sudah jadi dia secara terbuka mengatakan kami menerima kekalahan dan mengucapkan selamat secara terbuka kepada pesaingnya yang menang. Karena ini akan menunjukkan memberikan pendidikan politik kepada masanya. Jadi justru bukan memanas-manasi masanya untuk marah begitu. Alright. Hikmahanto, Dewi dan Yusril, kita narik napas sebentar ya. Kita minum air bersih yang ada, kemudian nunggu mereka meroll film, kemudian sudah kita lanjutkan. Sudah dulu sebentar. Sinar Harapan mengembangkan jurnalisme perdamaian, menyajikan informasi penting dan menarik serta kritis sebagai acuan pengambil keputusan esok hari. Sinar Harapan, tampil baru minimal 20 halaman dalam format 8 kolom.
Orang sorenya pada sore sinar harapan. Orang sorenya pada sore sinar harapan. Orang sorenya. Dapatkan segera koleksi DVD Sugeng Karya di Forum, sebuah tayangan talk show yang dapat menambah wawasan Anda tentang dunia politik, ekonomi, sosial, dan budaya. DVD Sugeng Karya di Forum dapat langsung Anda miliki dengan menghubungi kami di alamat ini. Selalu ada jalan, meski perekonomian sedang lesu. Kami bersyukur menjadi mitra perusahaan yang memahami pemberdayaan usaha kecil menengah. Mari kita jalin usaha bersama. Para pemirsa dan teman-teman setansa dan senaim, masih dengan saya, Sugeng Saryadi. Tadi Ibu Dewi mengatakan mengenai defisit kepercayaan. Jadi ini nampaknya masalah kita di situ. Pak Yusril, Anda sendiri mengatakan masalah manusianya. Pak Yusril juga mengatakan semacam itu. Jadi perangkatnya sudah ada, semuanya sudah ada. Lalu masalah leadership bagaimana? Ada hubungannya nggak? Pelaksanaan sistem demokrasi itu kan tadi mengenai nilai-nilai ini kan harus ada, misalnya ada founding fathers ya, untuk tidak yang disebut Ibu Dewi tadi, kalau berkelahi kemudian zaman dulu kan dia mati atau saya mati, itu kan demokrasi adalah mengengineer perbedaan dengan yang lebih bermartabat dan beradab gitu. Kondisi sekarang ini, leadership kita mampu nggak membuat satu kepemimpinan yang menuju ke situ, baik itu kepemimpinan yang datangnya dari eksekutif, legislatif maupun yudikatif, atau kepemimpinan partai-partai politik. Ada nggak? Itu kita perkirakan mampu nggak kepemimpinan ini bisa menutup gap antara sistem demokrasi dan rule of law itu, Pak Hikmanto. Baik, sebelum saya bicara tentang leadership, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya rule of law itu ya memang bertumpu pada sistem atau hukum. Permasalahannya di Indonesia tidak jalan seperti dari kita mungkin sepakati bahwa mungkin manusia-manusianya. Tapi ini juga merupakan suatu, katakanlah, kesalahan yang sudah lama terjadi. Karena dulu pada waktu katakanlah kita di bawah Belanda, seolah-olah sistem semua berjalan dengan baik, gitu ya. Karena memang dari sana memang mereka ingin bahwa aturan itu ditegakkan. Ini masalah isinya adalah penegakan hukum sebenarnya. Nah, tapi setelah mungkin kita merdeka, seolah-olah kita punya ada euforia, jadi bisa melakukan apa saja dan lain sebagainya. Penegakan hukum itu semakin lama semakin luntur. Itu dilunturkan lagi pada saat pemerintah giat-giatnya membangun sehingga hukum itu memang dimarginalkan. Kalau ditanya orang dari luar negeri apakah di Indonesia ada hukum, ya tentu ada, karena ada aturannya, ada institusinya, dan selama ini itu dikendalikan dengan kekuasaan. Nah, menjadi permasalahan pasca reformasi di mana yang diharapkan bukan lagi kekuasaan tetapi aturan-aturan itu. Dan aturan-aturan itu kan sebenarnya benda mati atau institusinya, kecuali dijalankan oleh orang-orangnya. Nah, pada waktu mesin ini mau digerakkan, ternyata sedang mendapat masalah, sehingga tidak bisa digerakkan, sehingga tidak bisa, menurut saya, menjaga demokrasi. Demokrasi yang sebenarnya bukan true democracy yang kita harapkan. Karena di Indonesia ini banyak sekali demokrasi yang sifatnya rekayasa juga. Bagaimana orang demo bukan karena kesadaran dia datang karena ada isu yang dia setujui, tetapi lebih karena ada uangnya yang tidak di belakang itu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya membuat konteks di Indonesia ada semacam tadi itu jurang, gap. Kenapa? Kan kemudian ada orang regret. Kenapa demokrasi ini tidak bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat? Bahkan ada pernyataan juga dari Pak Wapres waktu itu kan terkait dengan masalah ini. Nah, tapi ini harus diselesaikan masalah
manusianya ini. Dan salah satunya adalah melalui leadership ini. Artinya, kalau para leaders, mereka dengan jiwa besar bisa mempraktekkan demokrasi dengan sebenar-benarnya, saya rasa ini akan mempengaruhi masyarakat kita. Karena seringkali begini yang terjadi. Leaders kelihatannya di dalam televisi atau pertemuan-pertemuan, mereka seolah-olah bisa menerima kekalahan. Tetapi di belakang itu, anak buah, apakah memang disengaja atau tidak bisa dikendalikan, itu tidak bisa menerima. Sehingga terjadilah bentrokan-bentrokan yang sifatnya horizontal ini, yang memang sebenarnya tidak dikehendaki. Satu itu. Kedua, di partai politik misalnya, para pimpinan merasa bahwa kalau saya kalah, kalau perlu saya buat tandingan partai baru. Apakah dengan nama yang sama atau sama sekali yang baru. Nah, lagi-lagi ini tidak mendidik masyarakat kita dengan pola kepemimpinan yang seharusnya mereka ini menjadi tauladan. Kalau saja di level kepemimpinan ini mereka bisa memberikan pengertian yang betul tentang apa itu demokrasi, saya rasa masyarakat juga akan tahu. Tapi kalau misalnya tidak, dan seperti biasa di depan forum, di depan ini kelihatannya baik-baik semua, tapi di belakang ada kasakusuk untuk ini dan lain sebagainya, ya sampai kapanpun kita tidak akan mendapatkan demokrasi itu. Alright, Yusril, jadi ini kan begini, reformasi ini yang menarik itu misalnya dibatasinya jabatan presiden, wakil presiden, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat juga bisa berganti setiap saat gitu ya. Tapi khusus untuk yang demokrasi diuji yaitu mengenai batasan jabatan presiden itu yang 5 tahun. Ini seyogianya ini kan membawa satu nilai-nilai baru ya, bahwa dia menjabat dipilih itu untuk memimpin supaya kehidupan berikutnya atau kelanjutan dari bernegara berbangsa itu yang disebut oleh Ibu Dewi tadi itu menyelesaikan perbedaan pendapat melalui cara-cara yang bermartabat, beradab, tidak berkelahi, kan itu. Tapi ini 5 tahun Anda melihat nggak bahwa kepemimpinan kita ini sekarang bukannya menutup gap, tapi kadang-kadang pemerintahan atau elit sekarang ini justru tidak menutup gap, tidak memberikan contoh yang disebut Pak Hikmahanto tadi itu. Justru Anda melihat kita sedang menuju kepada menutup gap kehidupan demokrasi, tidak lagi, dia bilang demokrasi cannot survive without rule of law, kan begitu. Ini kita sedang menuju ke sana tidak? Atau saya tidak yakin bahwa rakyat itu sebenarnya lebih cerdas daripada elitnya kok. Dia malahan lebih demokratis daripada elitnya kok. Dia ada pemilihan dia ikut. Terus kemudian partainya dia kalah, dia kalau tidak sumbunya disulut oleh pemimpinnya juga dia tidak apa-apa. Yusril, kita sedang menuju pengecilan gap antara kehidupan demokrasi bisa survive, yang disebut demokrasi cannot survive tanpa rule of law itu, kita lagi menutup gapnya tidak sekarang ini? Itu pembatasan jabatan 5 tahun maksimum 2 kali bagi presiden sebenarnya satu upaya untuk mencegah presiden itu memegang jabatan terlalu lama dan pasti akan menimbulkan kediktatoran. Makin lama jabatan itu dipegang oleh seseorang, makin mempribadi jabatan itu. Itu langkah yang penting sebenarnya, tapi tidak dengan serta-merta mengubah wajah demokrasi kita ini. Hanya pada pemimpinannya tidak akan lagi ada seperti Bung Karno dulu, presiden seumur hidup. Walaupun pada waktu itu sebenarnya presiden juga tidak seumur hidup menurut Undang-Undang 45. Tapi MPRS pada itu pernah mengangkat Bung Karno sebagai presiden seumur hidup. Jadi antara politik dengan rule of law juga tidak nyambung pada waktu itu. Pada masa Pak Harto ya, karena undang-undang dasarnya tidak jelas ya bisa ditafsirkan bermacam-macam sehingga sampai dipilih berulang. Sekarang ini cukup 2 kali, setelah itu selesai. Jadi
untuk mencegah ketidakpatuhan presiden itu kecil kemungkinan terjadi dengan pembatasan ini. Tapi hal-hal yang lain belum banyak berubah. Jadi dan ini berkaitan juga dengan yang tadi dikatakan pemimpin. Masyarakat kita kan belum juga bisa memilih pemimpin itu dengan cara yang rasional gitu ya. Jadi kadang-kadang faktor karisma, faktor keturunan kadang-kadang jadi penting gitu. Jadi memang ini juga akan membawa pengaruh juga sebenarnya kepada perilaku demokrasi. Jadi walaupun tiap hari bicara demokrasi, tapi dianya sendiri feodal kan itu yang kejadian juga dalam kenyataannya kita ini. Jadi sama juga lah. Jadi banyak kelucuan. Jadi seperti misalnya contoh DPR melakukan fit and proper test. Coba misalnya orang yang di fit proper test itu agak gila-gila. Terus saya mau tanya, Anda duduk di situ jadi anggota DPR itu siapa yang fit proper test sampai Anda duduk di situ? Orang cuma nyoblos tanda gambar aja. Nah, tapi begitu situ kan gagah perkasa. Orang begitu. Jadi itulah saya katakan tadi bahwa demokrasi perlu kedewasaan, perlu etik yang kuat. Ya. Jadi menghargai perbedaan. Jadi saya ingat dulu Muhammad Natsir pernah berdebat tahun 50-an itu ya, saya tidak setuju dengan pendapat Anda ya. Kapanpun dimanapun Anda berpendapat begitu itu akan saya tentang. Namun di balik itu kebebasan Anda mengumpulkan pendapat itu kapanpun dan dimanapun akan saya bela. Nah, ya kan kita sekarang kan tidak begitu. Kita ini kalau berbeda pendapat orang nggak boleh ngomong apa begitu. Jadi, nah tapi sebaliknya juga orang menggunakan kebebasan itu dengan tidak ada lagi etik, tidak ada lagi hukum. Dianggap demokrasi itu bebas sebebas-bebasnya. Padahal kehidupan manusia ini secara natural dibatasi oleh sunatullah, oleh hukum-hukum Allah begitu. Di dalam alamnya kita nggak bisa terbang jadi burung atau kayak buaya, hidup di alam begitu. Lalu kehidupan sosial itu ada etik, tapi juga dalam rangka membangun negara bangsa itu kan ada norma-norma hukum itu. Jadi kalau norma hukum itu dipelonggar, itu etik harus diperkuat. Ya, lalu sebaliknya juga kalau orang itu sudah akhlakul kalimah semua itu nggak pakai hukum juga berjalan, tapi manusia itu cenderung berbuat jahat juga karena itu harus ada rule Allah. Jadi semua itu harus dibangun secara berimbang begitu. Kadang-kadang hukum pun bisa ditafsirkan macam-macam, dijujur balikan orang, tapi pada akhirnya kesadaran hati nurani etik itu memainkan peran yang penting. Jadi saya sependapat lah kalau dikatakan bahwa demokrasi kita itu juga memerlukan satu leadership yang baik yang dapat memberikan contoh kepada orang lain. Tapi kalau memimpin terus demokrasi tapi perilakunya tidak demokratis, itu gejala seperti itu. Pak, saya minta maaf, saya ambil contoh pribadi. Saya sendirilah minta maaf. Saya sendiri tuh nggak ingin yang paling saya takut dalam hidup ini masih hidup kita diputuskan orang, sudah mati kuburan kita dikeramatkan orang. Itu saya nggak khawatir lah itu. Saya nggak mau. Tapi Pak, gejala-gejala itu ada terjadi. Ada. Lalu saya jadi ketua partai sudah 2 kali saya berpidato di muktamar itu, tolong saya itu jangan dipilih lagi. Ya. Karena kalau saya masih mau terus saja. Itu jadi kadang-kadang masyarakat kita itu masih seperti itu juga. Atau di engineer seperti itu bisa saja. Saya nggak mau. Saya engineer supaya di akhir ada yang itu ya. Jadi ini menjadi perdebatan, akan menjadi perdebatan klasik sebetulnya. Tapi saya setuju Anda. Tapi saya mau membuat pertanyaan yang agak sedikit kontroversial. Bisa kan satu masyarakat atau bangsa yang tidak menganut sistem demokrasi tapi rule of law-nya jalan, ada kan? Ada kan? Artinya kalau nanti misalnya ini gap-nya nggak bisa ditutup, yang terjadi kan seperti zaman Orde Baru itu kan? Ya, betul kan? Itu yang komentar Anda. Itu yang kita khawatirkan. Jadi seandainya kemampuan kita untuk mereduksi jurang antara demokrasi dan rule of law ini tidak kita akselerasi ya. Kalau kita misalnya lebih menekankan kepada kebebasannya,
tetapi tidak kepada tanggung jawabnya, tidak ada boundary ethics dan hukum, di mana kebebasan saya berhenti, di mana kalau kebebasan Anda terganggu, kan itu sebenarnya batasan dari kebebasannya. Pak Sugeng punya kebebasan, tapi mohon jangan diganggu kebebasan saya. Kebebasan orang demonstrasi juga jangan mengganggu di jalan, misalnya mudah-mudahan jangan mengganggu kebebasan orang lain, pembina dan sebagainya itu. Nah ini kalau seandainya ini tidak dilakukan, sehingga nanti kalau terjadi pemburukan kehidupan masyarakat, misalnya ekonomi kita memburuk karena investasi tidak masuk, kemudian kesejahteraan rakyat semakin tertinggal misalnya, maka akan muncul gugatan-gugatan. Sekarang saja 10 tahun baru reformasi, rasanya baru kemarin mahasiswa berdemonstrasi, ada yang meninggal karena memperjuangkan demokrasi, sekarang sudah mulai dipertanyakan apakah demokrasi produktif atau tidak. Saya terus terang miris ini, takut begitu. Jangan-jangan kita amnesia lagi dan melupakan itu. Jadi kalau kita mau konsisten, bangsa kita ini mau memelihara demokrasi kita ini, maka harus kita perbaiki sifat demi sifat gitu. Memang tidak akan pernah ada final, Pak Sugeng. Jangan pernah diadakan ada satu demokratik nirvana gitu ya, bahwa kita akan sudah sampai dan semua tidak ada masalah. Karena kenyataannya negara yang selama ini diagung-agungkan jadi contoh demokrasi, Amerika Serikat pun ternyata dengan sistem demokratisnya memilih presiden yang ternyata terburuk sepanjang sejarah mereka sendiri dan melakukan berbagai kebijakan yang ternyata membawa kesengsaraan tidak hanya di negerinya tetapi di dunia yang lebih luas begitu. Di dalam hal ini memang demokrasi ini bukan suatu yang jadi terus, tapi memang suatu sistem yang membuka dirinya untuk diperbaiki terus-menerus. Nah ini bedanya antara sistem demokrasi dan sistem autokrasi misalnya. Sistem autokrasi itu tidak memiliki mekanisme internal untuk memperbarui dirinya. Jadi kalau mau mengubah dinasti itu harus dibantai dulu anggota dinastinya. Atau kalau dia mau mengganti pemerintahan pokoknya harus dengan kekerasan. Tapi dengan demokrasi ini kalau kita salah paling kurang salahnya itu 5 tahun gitu. Ada kemampuan koreksi untuk 5 tahun berikutnya. Nah ini yang memberi harapan. Jadi kalau saya tuh tetap optimis bahwa kita mampu melakukan, tapi tidak bisa kita biarkan prosesnya berjalan sendiri. Harus ada upaya yang lebih serius, dan pendidikan politik ini memang ketinggalan. Ini adalah salah satu tanggung jawab dari partai politik adalah melakukan pendidikan politik kepada konstituennya, termasuk dalam rekrutmen dari para anggotanya. Misalnya di dalam kompetisi ketua partai. Itu kan belajar berkompetisi secara sehat di dalam. Dan orang itu harus berjenjang naik, bertangga turun katanya. Jangan kalau kalah jadi ketua partai itu mendirikan partai baru lagi. Itu sama sekali tidak memberikan pendidikan politik. Seperti dikatakan oleh Prof. Mahanto tadi. Jadi dalam hal ini saya optimis, tetapi memang harus ada perhatian yang lebih serius untuk menurture, untuk membangun demokrasi ini secara sehat. Very good. Kak Mahanto, ini akan menantang pertanyaan saya berikutnya. Ada fenomena sekarang itu dalam kaitannya dengan rule of law itu, kelompok masyarakat mengadili kelompok yang lain dalam kehidupan demokrasi kita. Jadi misalnya, ini nanti juga pertanyaan ini saya akan sampaikan kepada Pak Yusril gitu. Jadi misalnya dalam kerangka bulan puasa misalnya, kan Anda mengatakan asal Anda ada kebebasan selama jangan mengganggu kebebasan saya juga. Nah hal-hal yang semacam ini kan kalau tidak dikawal dari pagi, ini kan bisa menyebabkan satu gap yang lebih besar lagi antara kehidupan demokrasi dengan penegakan rule of law. Seperti tadi Pak Yusril mengatakan, kalau misalnya tidak setuju diserbu, ya kan? Atau kemudian dibungkam. Ada lagi yang sekarang terjadi, dibeli, dikooptasi. Nah ini kan hal-hal semacam ini di Amerika juga terjadi begitu, tapi anggota masyarakat yang lain itu yang disebut checks and balances itu kan, ada kesalahan dibalance lagi, membenarkan, ada kesalahan dibenarkan lagi. Pendapat Anda, apa yang terjadi sekarang ini kalau dibiarkan, jadi misalnya ada kelompok masyarakat menghakimi sendiri, pendapat Anda? Ya, itu justru yang akan menurut saya membahayakan demokrasi. Dan orang seolah tidak percaya lagi pada demokrasi. Padahal sebenarnya demokrasi itu sesuatu yang baik kalau misalnya dijalankan secara baik juga. Nah, yang jadi permasalahan bagi kita saat ini adalah
kalau menurut saya masyarakat masih menganggap bahwa demokrasi itu ujung-ujungnya adalah siapa yang kuat dialah yang menang. Jadi at the end of the day it is power. Yang sebenarnya kan seharusnya tidak seperti itu. Memang kalau kita lihat di tadi kan ada pertanyaan ke Ibu Dewi, ada nggak rule of law-nya jalan tapi demokrasinya enggak? Negara tetangga kita Singapura lah yang kita lihat gitu ya, mungkin seperti itu. Kebebasan pers tidak ada dan lain sebagainya. Rule of law-nya jalan, aturan, hukum dan lain sebagainya, bahkan sangat-sangat dan membawa kemakmuran. Ya. Artinya pemerintah bisa memberikan kesejahteraan sehingga mereka akan mengatakan bahwa tanpa demokrasi Anda bisa hidup. Anda mau demokrasi, lihat Indonesia, gitu kira-kira gitu ya. Nah, tentu kita tidak menginginkan kembali bahwa demokrasi itu kita anggap sebagai sesuatu yang tidak bisa berjalan sehingga kita maunya ke rule of law, katakanlah begitu, aturan bukan rule of rule by man, katakanlah begitu, cuman orang kekuasaan, tapi law. Menurut saya demokrasi tetap kita butuhkan. Yang sekarang penting diketahui oleh masyarakat melalui pendidikan oleh elit politik, elit-elit yang ada di berbagai daerah itu adalah mengatakan demokrasi baik, tapi juga harus tahu demokrasi itu ada batasan. Rule of law salah satunya. Lalu kemudian ada tadi sunatullah. Kalau misalnya kita berdemokrasi, hari ini sudah sepakat bahwa gelas ini terbang, harusnya bisa terbang, tapi sunatullah mengatakan tidak bisa terbang. Ya. So demokrasi ada batasannya. Nah, ini yang menurut saya tidak diresapi oleh kita kebanyakan di Indonesia. Kita masih menganggap bahwa kalau kita mempunyai demokrasi, lalu kita bisa melakukan sebebas-bebasnya. Nah, ini pendidikan politik yang sangat penting, sehingga apa? There's no regret bahwa kita sudah memasuki alam demokrasi ini. Tidak boleh kita balik lagi. Tidak boleh kembali. Seperti saya ambil contoh, pada waktu kita merdeka, setelah kita merdeka, banyak orang pada awalnya regret. Dulu pada zaman Belanda bisa minum susu, makan roti dan keju, tiba-tiba sekarang tidak. Tapi kan proses ini harus berjalan terus. Kita never look back gitu ya. Nah, ini yang kita tidak ingin, kita harapkan bahwa demokrasi di Indonesia pada satu titik tertentu mungkin punya bentuknya sendiri lah gitu ya. Very good. Pak Yusril, ini akan menjadi statement Anda terakhir ini. Tapi sebelumnya saya juga akan menyampaikan pada pemirsa, Pak Yusril ini istimewa sekali. Dalam waktu dekat kan Tempo akan diputarkan. Dan jangan lupa Pak Yusril ini tidak sebegitu-gitunya langsung menjadi memerankan bintang Sengho, tapi beliau ini juga dapat berbahasa Cina dengan fluent sekali. Kalau tidak salah begitu ini jarang diketahui. Jadi mumpung saya berhadapan dengan pemerintah, tapi bukan itu masalahnya. Pak Yusril, your last statement. Kita tidak boleh kembali ke zaman yang non demokratis, tapi sekaligus kita harus juga mengawal demokrasi itu dengan mengurangi gap antara demokrasi sendiri dan rule of law itu. 2009 bisa nggak kita mendapatkan satu atmosfer yang bisa menemukan pemimpin yang menurut Pak Hikmahanto tadi itu kita ya harus sabar, nggak boleh kita berhenti pada itu. Bisa nggak Pak Yusril? 2009 Insya Allah bisa. Kalau kita melihat beberapa kali pengalaman kita dalam pelaksanaan pemilihan presiden DPR yang lalu, pilkada, nah kita tahu bahwa sistem pemilihan umum kita itu merupakan salah satu sistem pemilihan paling rumit di dunia ini. Bayangkan dalam setahun orang memilih DPR, memilih DPD, memilih presiden, wakil presiden, 2 putaran, itu luar biasa. Dan alhamdulillah pengalaman kita 2004 itu tidak banyak insiden yang berarti. Belakangan itu juga pilkada itu pada waktu sampai pilkadanya itu tidak terjadi bentrokan yang berarti, tapi ketika diumumkan siapa yang menang kemudian timbul masalah, dibawa kepada institusi itu memutuskan mungkin benar putusannya, tapi tidak bisa diterima oleh para pihak, dan itu kembali ke soal kedewasaan dan rule of law tadi itu. Saya melihat ke depan ini insya Allah pemilunya bisa berjalan
mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi untuk mencari pemimpin yang baru masih menjadi tanda tanya besar bagi saya. Ya, sebagian besar masih ya tokoh-tokoh lama yang muncul, dan juga perilaku pemilih kita belum akan banyak berubah ya, dibandingkan dengan tahun 2004 yang lalu. Padahal ini sangat penting. Ya, kalau kita menginginkan satu perubahan itu juga lihat dari kepemimpinan itu. Mungkin Amerika Serikat sekarang ini walaupun belum tahu hasilnya, orang juga mulai ada keinginan sesuatu yang lain. Ya, dipilih orang yang muda, yang hampir tidak mungkin. Iya, tidak mungkin. Ya, setengah kulit hitam, begitu. Sesuatu yang lain. Tapi dalam masyarakat kita lihatlah perkembangannya. Apakah orang akan melihat segala sesuatu ini lebih rasional, atau masih tetap kembali ke ya pola-pola lama, masih melihat keturunan, ya begitu ya, faktor etnik dan lain-lain. Itu kalau itu terjadi memang belum banyak perubahan. Tapi saya tetap seperti Bu Dewi, saya optimis melihat masa depan. Walaupun banyak orang mimpi mau kembali ke UUD 45 sebelum amandemen, tidak mungkin lah. Good point. So Ibu Dewi, Pak Hikmahanto dan Yusuf, ini waktu juga yang membatasi kita. Jadi moga-moga diskusi kita ini bisa membawa pencerahan baik bagi yang memimpin maupun yang dipimpin, dan ini bukan yang terakhir. Moga-moga bisa kita lanjutkan pada waktu-waktu yang akan datang, sehingga karena ini 2009 makin dekat, saya kira membicarakan masalah-masalah semacam ini bisa membantu yang disebut Ibu Dewi tadi, pendidikan politik, kurang lebih seperti itu. Insya Allah besok kita masih akan menyaksikan matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.